Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Rahma Islamai dari kelas 1C dengan NIM 6670210082. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi feminisme radikal. Feminisme radikal adalah sebuah penindasan terhadap perempuan. Banyaknya laki-laki di dunia ini menindas perempuan untuk kesenangannya sendiri. Banyaknya hidup perempuan diatur oleh laki-laki. Dan feminisme radikal menyatakan harus mempunyai pribadi bersifat politik, yang berarti kita harus mempunyai pribadi yang bersifat politik sangat mendalam. Lalu seksual laki-laki terhadap perempuan sangatlah tinggi, dan itu bisa disebut sebagai penindasan terhadap perempuan. Wanita merupakan salah satu kaum yang sering mengalami penindasan di seluruh dunia. Lalu penindasan tersebut bisa kita lihat di majalah, di televisi, dan media internet lainnya. Feminisme radikal atau kita bisa sebut penindasan terhadap perempuan itu sangat susah untuk kita hilangkan. Jika kita ingin hilangkan, pemerintah harus membuat hukum yang benar-benar hukum untuk kaum penindasan ini. Nah, perempuan pun dikatakan gak bisa mengalahi derajatnya seorang laki-laki. Perempuan tidak boleh sekolah tinggi-tinggi, perempuan tidak boleh mempunyai karir yang lebih bagus dari laki-laki, karena perempuan nanti akan ujung-ujungnya akan di dapur mengurus anak, mengurus suami. Menurut saya pemikiran seperti itu tidak boleh diperluas lagi, maksudnya tidak boleh terbiasa dengan pemikiran seperti itu, karena perempuan itu wajib memiliki pintaran atau sekolah tinggi-tinggi, karena suatu saat kita memiliki anak dan kepintaran kita itu bisa kita jatuhkan kepada anak kita. Dan kalau karir, kita bisa membantu perekonomian keluarga kita sendiri. Lalu sini saya akan memberikan contoh tentang penindasan wanita, yaitu pelecehan seksual. Saat ini sedang ramai-ramainya kasus seorang wanita dilecehkan oleh pacarnya sendiri, dan pacarnya ini seorang polisi. Kasus ini pernah ramai sekali waktu itu, dan sampai wanita meninggal di makam ayahnya. Ceritanya seperti ini. Jadi si polisi ini berpacaran dengan seorang mahasiswi Universitas Brawijaya. Mereka sudah berpacaran sudah lama dan sudah bertahun-tahun. Lalu si wanita ini diberi obat-obatan untuk tertidur, lalu diperkosa oleh laki-laki ini. Nah, wanita tidak menyadari akan hal itu, tetapi setelah berbulan-bulan wanita ini baru menyadari dia hamil. Lalu dia bilang kepada pacarnya, dan pacar tidak mau bertanggung jawab. Pacarnya bilang harus menggugurkan anak ini. Lalu si perempuan ini bilang kepada ibunya malah memaki-maki si wanita ini dan malah menginum santet kepada wanita ini. Lalu perempuan ini pun depresi, dia membeli cyanida, lalu dia meminum cyanidanya di makam ayahnya. Setelah kasus ini ramai, barulah polisi membahas kasus ini. Sebelumnya tidak ada pun satu polisi yang membahas kasus ini. Mungkin si perempuan ini sudah melaporkan kepada pihak berwajib, tetapi tidak ada tanggapan. Hukum Indonesia ini memang sangat lemah. Ketika orang miskin membuat laporan kepada polisi, itu tidak akan direspon. Tetapi jika orang kaya, kasus tersebut pasti akan langsung direspon. Hukum Indonesia sangatlah lemah, tidak adil untuk semua warga negara Indonesia. Menurut saya, hukum Indonesia ini harus kita lebih perbaiki lagi. Buang oknum-oknum yang tidak berguna itu, oknum-oknum yang hanya mementingkan uang. Begini menurut pendapat saya terhadap feminisme radikal dan terhadap hukum-hukum. Semoga Indonesia semakin bagus hukum-hukum ke depannya. Makasih.